Perkenalkan, nama saya Thoriqul Jannah. Saya dari Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas oceanografi kimia yang diampu oleh Bu Nur Maulida Safitri. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang kenapa sih air laut itu tidak bercampur. Karena fenomena semacam ini sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran, itu salah surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Dan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Oke, kita langsung saja ke videonya. Jika kalian melihat laut dan samudra di peta, mungkin kamu mengira airnya itu saling bercampur dan terlihat seperti hanya ada satu samudra luas, dan kita menyebut bagian-bagiannya dengan nama yang berbeda-beda. Sebenarnya tidak seperti itu. Batas antar laut terlihat sangat jelas. Antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik terlihat sangat jelas, seperti garis di antara dua dunia. Dua samudra ini terlihat seperti dibatasi oleh dinding yang tak kasat mata, yang tidak membiarkan airnya saling mengalir dan saling bercampur. Mengapa bisa begitu? Kita tahu kan, di dalam lautan tidak ada dinding yang tak kasat mata. Masa iya di dalam laut ada dinding? Lalu, apa yang menyebabkan airnya tidak bisa bercampur? Jadi gini, aku jelasin ya. Jenis air itu juga bisa berbeda. Air di Samudra Pasifik dan di Samudra Atlantik mempunyai kerapatan dan komposisi kimia, salinitas, dan juga kualitas lainnya yang berbeda. Dari warnanya saja, kita bisa tahu bahwa kedua laut tersebut berbeda. Batas antara dua perairan yang memiliki sifat fisika dan biologi yang berbeda disebut klin lautan. Halo klin. Batas antara dua perairan yang memiliki sifat fisika dan biologi yang berbeda, dan inilah yang dapat kita lihat pada pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Dulu ada penjelajah terkenal nih, namanya Jacques Cousteau. Susah banget namanya. Dia menyelam di Selat Gibraltar. Widih keren. Nah, air laut dengan salinitas yang berbeda terlihat seolah-olah dibatasi oleh pembatas transparan. Dan masing-masing pada perairannya mempunyai flora dan fauna yang berbeda-beda. Haloklin akan muncul jika paling tidak salinitas air 5 kali lebih asin daripada perairan di sebelahnya. Nah, kita bisa membuat haloklin sendiri di rumah dengan sedikit air laut atau air asin berwarna ke dalam gelas. Kemudian tuang air tawar ke atasnya. Tapi jangan diminum ya. Hanya bedanya, haloklin di gelas akan horizontal, sedangkan haloklin di lautan itu vertikal. Nah, kalau kita ingat prinsip dasar fisika, ingat nggak? Buat cairan yang lebih rapat akan berada di bawah, dan yang kurang rapat akan berada di atas. Kalau memang benar, batas antara kedua lautan tidak akan nampak seperti garis vertikal, tapi horizontal. Dan juga perbedaan salinitasnya akan berkurang jika jarak keduanya semakin dekat. So, mengapa hal itu tidak terjadi? Oke, yang pertama, perbedaan kerapatan di lautan ini tidak terlalu besar, sehingga tidak membuat salah satu perairannya turun ataupun naik. Namun perbedaan kerapatan ini cukup untuk membuat keduanya tidak bercampur. Bukan muhrim mungkin ya. Oke, alasan kedua. Inersia atau kelembaman. Salah satu gaya inersia, yaitu Coriolis, mempengaruhi objek apabila objek itu juga bergerak pada sistem poros yang juga bergerak. Oke, lebih sederhananya ya. Bumi ini kan bergerak, dan semua objek yang bergerak di atasnya akan terpengaruh oleh gaya Coriolis, sehingga akan menyimpang dari jalurnya. Dan akibatnya, objek-objek yang ada di atas bumi tidak akan bergerak lurus, tetapi akan menyimpang searah jarum jam di arah belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di bagian belahan bumi selatan. Bumi ini memerlukan waktu sehari penuh untuk berotasi pada porosnya, sehingga efek Coriolis akan terlihat dalam jangka waktu yang lama pada angin siklon maupun arus air laut. Dan sebabnya, arah arus air laut di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik itu berbeda. Karena efek ini pula, kedua air laut ini tidak akan bercampur. Dan ada satu rahasia penting lainnya. Mau tahu nggak? Air di kedua samudra ini mempunyai perbedaan kekuatan ikatan molekul atau kekuatan gaya tarik permukaan, dan juga karena kekuatan ini,
molekul-molekul benda saling terikat. Kedua samudra ini mempunyai gaya tarik permukaan yang sangat berbeda. Dan perbedaan ini pula yang menyebabkan kedua airnya tidak saling tercampur. Bisa jadi, lambat laun keduanya akan saling bercampur. Tetapi, karena arah alirannya yang saling berlawanan, keduanya tidak mungkin saling bercampur. Air tentunya mempunyai ikatan molekul. Tetapi, molekul-molekul yang terpisah bertemu dalam waktu yang sekejap, lalu terbawa hanyut oleh arus air laut. Namun juga, bukan hanya Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tidak bisa saling akur. Ada banyak tempat di planet ini yang kedua airnya atau kedua sungainya itu tidak bisa tercampur. Nah, ada juga yang disebut dengan thermocline. Batas dua perairan yang memiliki suhu berbeda, seperti air hangat dari arus teluk dan air yang jauh lebih dingin di Samudra Atlantik Utara. Dan yang paling mengagumkan, thermocline ini merupakan pembatas antara dua perairan yang memiliki iklim mikro dan komposisi kimia yang berbeda. Laut Sargasso merupakan laut thermocline yang paling luas dan paling terkenal. Laut ini merupakan bagian dari Samudra Atlantik yang tidak berpantai. Tapi, kita dapat membedakan Laut Sargasso ini dengan laut yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya banyak pembatas-pembatas lain di planet ini yang mempunyai pembatas spektakuler seperti Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik tadi. Contohnya adalah Laut Utara dan Laut Baltik, Laut Mediterania dan Samudra Atlantik, Laut Karibia dan Samudra Atlantik, Sungai Suriname dan Samudra Atlantik, Sungai Uruguay dan cabangnya, Sungai Rio Negro dan Sungai Solimoes, Sungai Mosel dan Rhine, Sungai Ilz, Danube dan Inn, Sungai Alaknanda dan Bhagirathi, Sungai Irtysh dan Ulba, Sungai Jialing dan Yangtze, Sungai Irtysh dan Om, Sungai Chuya dan Katun, Sungai Green dan Colorado, Sungai Rhone dan Arvo. Oke, sekian dulu ya dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu dari apa yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa ya, untuk tetap di rumah aja dulu, jaga kesehatan kalian, dan see you! Merupakan laut thermocline yang terluas. Ini memerlukan waktu sehari penuh untuk berotasi pada porosnya. Baca. Bumi kita ini memerlukan tahun air di Samudra Pasifik akan muncul jika